juga berdoa supaya keyakinan yang kita miliki itu semakin memberikan semangat kepadamu, sehingga kita lebih memperhatikan hal-hal baik yang dapat kita lakukan demi kemuliaan Kristus Yesus. Amin. Itulah kutipan ayat dari Filemon 1 di ayat 6, terjemahan sederhana Indonesia. Mau nyapa nih teman-teman semua. Halo, Shalom. Apa kabar? Kembali lagi nih sama kita berdua. Kali Ya. ini dengan Koben. Halo Koben. Oh, Hai San. Ya, semoga dalam keadaan baik selalu ya. Amin, aman. Oke, Hmm. kita kemarin sudah bahas Kolose sampai dengan Kolose keempat ya. Ya. Jadi ini perjalanannya, kita membaca OBR ini dengan mengikuti perjalanannya Paulus. Jadi dari Kolose itu dia menulis surat kepada Filemon nih kok ya. Hmm. Berikutnya ya, yang surat yang berikutnya Berikutnya nih, dia masih tulis. dari penjara ya, Ya, masih betul, dari penjara nih. Gitu. betul. Mungkin ada highlight gak nih kok untuk yang si Filemon ini, atau kita langsung baca aja? Kita langsung baca aja lah ya. Ini salah satu surat yang tersingkat ya, gitu. Iya, Dan satu surat yang pasal. tersingkat yang ditulis oleh Rasul Paulus, gitu. Hmm, Ya, kita langsung baca aja, nanti dari situ kita baru ini deh, cerita-cerita ya. siap. Hmm. Gua Oke. baca dulu deh ya, dua perikop yang Ya, pertama ya, San. Nanti ya. gue yang ini. Oke, dimulai dengan salam nih, biasa nih. Paulus mulainya selalu kayak gini. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Aptia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Oke, situ dulu. Yes. Amin. Apa nih, San? Ya, tadi gue sempat bahas nih ayat 4 nih, biasanya Hmm. dipakai buat cowok-cowok buat ngegombal ke cewek nih. Waduh, gue Aku juga ucap baru tahu syukur nih. kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Jadi, Iya. jadi di sini si Paulus ini ya, Hmm. apa Hmm. namanya, Filemon ini salah satu dulu juga Ya. pernah dikunjungin Paulus berarti ya, kok ya. Dia Hmm. pernah Ya. pelayanan bareng juga ya, berarti. Hmm. Dan kalau ini nanti mungkin di Hmm. perikop berikutnya sih baru ngebahas tentang yang si Onesimus ya. Cuman kalau di Ya. ayat dua perikop pertama ini sih ya seperti biasa gitu maksudnya. Tapi gue juga cukup shock ternyata pas gue baca apa cari-cari referensi, katanya Hmm. surat ini sempat di apa namanya itu, sempat diragukan keasliannya katanya. Hmm. Cuman Hmm. kalau kita tahu, kita biasa baca suratnya Paulus, Bentuk tulisannya ini ya, kata-kata ya, bahasanya. untuk tulisannya sih bahasanya bahasa Paulus gitu kan, Ya. dari pendahuluan sampai dari ya apa istilahnya, mau masuk bab satunya gitu juga udah jelas kelihatan nih gitu kalau ini. Ya. Tapi ini ada termasuk surat yang missing nggak ya kok? Kalau Kenapa? misalnya ada kan kalau nggak salah kan ada surat Paulus yang missing ya, itu di yang surat kemana ya? Oh ya, Laodikia yang sebelum ini. Laodikia ya? Oh Ya. iya 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 Jadi iya. ada surat Laodikia itu sebenarnya ya itu missing, nggak ketemu. Cuman kita bisa tahu tentang Laodikia, jemaat Laodikia itu yang di nanti di Wahyu yang ditulis sama Wahyu Yohanes, Johannes. ya kan? Aha, Ya. Sama yang oke. di kemarin kita sempat baca, dia bilang dia ada tulis surat buat jemaat di Laodikia, nanti dibacakan juga, ya kan gitu. Hmm, hmm. Jadi makanya kita tahu dia juga ada pernah nulis surat ke Laodikia dari situ. Oke. Nah, ini mungkin Hmm. highlight di ayat 6. Aku berdoa agar, kalau tadi kan baca TSI, ini yang TB-nya, agar Ya, persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Jadi tujuannya itu, pengetahuan yang kita dapat ini bukan untuk kebesaran kita kalau yang gue tangkap ya. ya, Bukan untuk kebesaran kita, bukan untuk kepentingan kitanya, tapi pribadi. untuk Ya, kemuliaan Kristusnya gitu. Nah, ya. ini mungkin yang harus selalu diingat juga nih, Mm-mm. mungkin ya kalau kita udah posisi di atas, Hmm. udah apa namanya, udah tergiur dengan Ya. walaupun masih dalam pelayanan tapi tergiur dengan duniawinya. Nah ini jadi kadang lupa nih hal Hmm. ini. Ya.
Jadi fokusnya ke Tuhan ya, nggak pernah ke Ya, diri sendiri. Glorinya balikan ke Tuhan, ya, yes. gitu. Nah, di ayat 7, Itulah dong. dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan saudaraku. Ini kan Hmm. perikopnya ucapan syukur ya. Jadi di sini bisa dilihat juga Hmm. kalau kita ngelihat saudara seiman kita, ya kan, Hmm. benar, berkenan itu juga bisa bikin kita juga ikut happy sih gitu, ya kan? Oh, Happy, bersyukur, melihat bagaimana mereka melayani itu semua. Jadi kita bisa saling hmm. menguatkan. Iman kita juga makin makin kuat gitu, ya kan? Di sini kita Iya. bisa lihat seperti itu. Nah, Filemon itu sendiri tadi kan pertanyaannya udah kenal ya Filemon sama Paulus gitu. Jadi Filemon tuh udah pasti udah Hmm. pernah dengar Paulus Hmm. ngajar gitu. Ya, ini Hmm. posisinya Paulus lagi di dalam penjara, benar tadi yang lu bilang kan. Dan nanti dia Hmm. juga tulis kan dia lagi di penjara gitu. Nah, Hmm. Filemon ini ya memulai jemaat gitu di Oh, Kolose, ya kan? oke, di Kolose juga Ya, ya. karena kan ini posisinya sama, waktunya juga dekat dari yang kita baru baca Kolose kan gitu. Hmm. Ya, nah, Filemon ini kita bisa tahu dia memulai tanda kutip gereja ya, gitu. Tanda Hmm. kutip gereja persekutuan tapi di rumah gitu, home church. Ya. Oh, Nah, itu oke. kita bisa tahu itu di ayat 2. Coba Hmm. saya baca lagi ayat 2. Ayat 2, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Ya, gitu. Jadi Hmm. kita bisa tahu memang udah biasa apa jemaat mula-mula itu semua ya bermulai di home church gitu loh, ya kan? Hmm. Bermulai berkumpul, persekutuan, ya kan, memuji Tuhan, sharing, baca firman itu semua ya itu Ya. di rumah gitu. So, Hmm. kalau kata Tuhan firmannya bilang dua tiga orang berkumpul di sana dia hadir, ya basically itu udah church juga gitu kan, udah Nah. sebuah apa perkumpulan rohani di situ gitu ya. Hmm. Oke, itu kira-kira Oke. sedikit dulu kayak gitu. Kita lanjut dulu Ya. baca perikop berikutnya nanti baru kita tambahin lagi. Gue baca Ya, ya. ya. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Hmm, Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. hmm, Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. hmm, Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. ya. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berutang padamu, tangguhkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya. Jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, Hmm, karena engkau berutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya, saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. ya. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Hmm, Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. ya. Sampai situ dulu ya. Thank you, Ya. Son. Nah, tadi kan di awal sempat bilang gue sempat baca nih kalau surat ini mungkin masih ada yang meragukan ini dari Paulus. Kalau kita Hmm. baca, ini mah jelas Paulus. Hmm. Nggak ada keraguan sama sekali karena di awal aja di ayat 1 udah ditulis dari Paulus. Hmm. Ya kan? Gitu. Ya. Terus yang tadi di 21 dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Hmm. Ya kan? Bahkan ini tulisan langsung, tulisan tangan Ya. langsungnya Paulus gitu. Hmm. Nah, di surat-surat yang lain biasanya nggak semuanya ditulis langsung sama Paulusan. Biasanya dia cuma Hmm. mendiktekan adalah ada penulisnya Oh. gitu. Ya. Nah, tadi surat Paulus kepada Filemon. Sekarang kita baca nih.
surat ini Hmm. kan salah satu surat Paulus yang paling singkat, bukan salah satu. Ya kalau dibandingin Ya. sama Yohanes, Yohanes punya lebih singkat lagi. Ini Hmm. surat yang paling singkat yang ditulis oleh Paulus. Dan Hmm. ini surat yang paling personal karena ditujukannya khusus, ya kan, Hmm. pada Filemon gitu. Ya. Artinya ini surat spesifik ya ditujukan Paulus ke Filemon tentang Hmm. Onesimus. Hmm. Nah, lalu buat kita nih yang jemaat, orang percaya, kita baca ini, apa yang bisa kita pelajari dari surat Hmm. ini? Atau enggak, gunanya apa nih buat kita? Ya. Enggak, kita lihat lagi. Atau bagian mana yang bisa kita highlight, yang bisa kita pakai untuk kehidupan sehari-hari kita. Nah, kira-kira Ya. habis tadi lu baca gitu, apa yang lu dapat, San? Jadi si Onesimus ini kan dia dulu budaknya Filemon berarti ya. Oke. Lalu dia kabur, entah Mm-mm. karena dia berhutang atau entah karena dia mencuri atau seperti apa gitu ya. Ya. Cuman di sini Paulus berusaha memberi istilahnya meminta gitu. Maksudnya dia juga ya apa ya? Dia lebih mementingkan juga kalau di sini gue lihat lebih mementingkan untuk pelayanan Tuhan karena dia minta untuk si Filemon menerima Onesimus lagi supaya bisa Mm. melayani bersama-sama. Ya. Sebenarnya bisa aja dibilang dia si Onesimus ini membantu si Paulus terus juga kan di penjara Mm. katanya. Mm. Cuman nah ini berarti kalau misalnya di sini berarti Onesimusnya juga pernah di penjara gitu ya, bareng sama Paulus di penjara kan. Mm. Nah, terus apa namanya? Dia aku suruh kembali kepadamu, dia yaitu Boartikus, sebenarnya aku mau menahan dia sebagai gantimu. Nah, gue agak bingung di sini nih. Menahan dia sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Berarti bukan Filemon. berarti si Filemon itu pernah dipenjara juga gitu kan ya. Bukan. Tapi pas dia dulu bertemu dengan berarti pernah bertemu dengan Filemon, lalu dulu Filemon melayani Sama-sama si Paulus melayani. juga, Ya, sama-sama melayani juga gitu ya. ya, betul. Jadi dia Betul. istilahnya mau membuat Onesimus sebagai gantinya dia di pasti penjara untuk melayani Iya, bareng gitu kan. benar, benar, benar. Mungkin mungkin dia juga yang bantu nulisin surat kali kayak yang lu bilang Ya, tadi ya. yang jelas mungkin dia ngasih suratnya juga ke Filemon gitu loh. Ya kan? Oh ya ya, Gitu. pas dia datang dia ngasih Heeh, surat ya kan, heeh, ya kan belum gitu. diapa-apain. Benar, benar. Tadi yang maksudnya menggantikan itu karena kan Paulusnya ada di penjara gitu. Hmm, Jadi hmm, kan ada Onesimus yang bilang ini bisa bantu nih untuk melayani gitu. Cuman ya, ini kan kalau dilihat dari sini benar-benar tadi ditulis dia ini eh, ex budaknya Filemon, Onesimus Filemon. ini. Ya, itu Hmm, ada di ayat 16, ya kan? ya, Ayat 16 itu ditulis bukan lagi sebagai hamba. Nah, hamba ini kan budak ya, gitu. iya. Bahasa aslinya, slave, ya kan? Hmm, Melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Ya kan, bagiku sudah hmm, demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Nah, hmm, kalau kita baca suratnya Filemon, kita bisa lihat nih gaya leadershipnya Paulus juga, San. ya, Gitu loh, ya kan? Dia mau kasih tahu, dia mau nyuruh, tapi dia lakukan dengan kasih, dengan ya. sopan, dengan teratur, dengan tertib, ya kan? Nah, Gitu. Semuanya kita bisa lihat nih caranya dia mengkomunikasikan sesuatu. Nah, sekarang kita mau sedikit lebih ke konteks lagi sama background history lagi. Jadi ini hmm, benar tadi tentang perbudakan di zaman itu, di zaman Romawi udah biasa orang punya master, punya budak, ya kan? ya, Nah, kalau budak itu di zaman Romawi bahkan bukan budak yang istilahnya uneducated ya. Bahkan ada juga budak yang kayak accounting, dokter, hmm, apa hmm, hmm. guru les itu semua ada, tapi posisi dia tetap budak gitu. Oke. Nah, kalau budak ya dia harus stay sama masternya terus gitu loh. Dia own Nah, gitu. Jadi si siapa? Si Onesimus ini owned by Philemon gitu. Kayak udah ya, barang milik aja gitu loh. Nah, the ditebus dulu fact pastikan ya. betul, the fact dia bisa ada di penjara berarti Onesimus lakukan sesuatu gitu. Nah, Ya. makanya itu interpretasi tuh atau mungkin dia pernah nyolong, dia pernah lakukan apalah, intinya dia melakukan Hmm, sesuatu, makanya dia masuk penjara gitu. Nah, ternyata di penjara itu ketemunya sama Paulus ya. gitu. Nah, di dalam penjara itu Paulus akhirnya bisa bikin Onesimus ini menjadi percaya, ya kan, Yes. dengan Yesus Kristus. Nah, di situ makanya dia bilang, ini udah sebagai saudara yang kekasih. Karena di dalam Kristus tidak ada lagi itu yang namanya budak, ya kan, master, ya Iya. kan, kulit hitam, kulit putih, apa segala macam. Itu semua sudah nggak ada Ya. karena kita adalah satu di dalam Kristus. Itu yang mau Hmm, dikasih tahu sama Paulus. ya. Tapi dari konteks yang tadi itu, surat ini sebenarnya tentang apa, San? Gitu. Ada tema besarnya itu tentang apa?
pengampunan ya. Ya, ya, Jadi, ya, betul. Itu udah kata tepatnya itu tentang pengampunan. Nah, hmm, ya yang jelas Onesimus did something. Kita nggak tahu itu apa, ya kan? hmm, Tapi itu hmm, lumayan parah dong kalau sampai di penjara gitu loh. iya, Cuman kan Paulus bilang, merugikan. betul. Cuma Paulus Hmm, bilang sama Filemon, ya udah, you terima lagi aja gitu. Ya, itu hmm, ayat-ayat yang di highlightnya itu 17. hmm, Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, ini kan Paulus ngomong sama Filemon nih, ya, ya kan? ya, Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah hmm, dia seperti aku sendiri, gitu. hmm, Itu dia mau kasih tahu bahwa in Christ we are all one gitu loh, satu one big family, ya kan? ya, Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, makanya ini ada interpretasi dia nyolong, ya kan? iya, merugikan Ya, merugikan dan ataupun berhutang. berhutang kepadamu, nyolong atau apa kita nggak tahu. Tanggungkanlah semuanya itu kepadaku, Paulus bilang gitu, ya kan? Hmm, Aku Paulus, tuh. Tanggungkanlah kepadaku, aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Nah, di sini dia udah tulis. Artinya surat ini dia hmm, tulis pakai tangannya sendiri. Yang kenapa tadi bisa sampai di mana kita bilang ini dia yang tulis sendiri nih, gitu. Jadi kalau iya, ada yang bilang ini masih ragu surat Paulus, ya nggak tahu mau sejelas apa lagi ya kalau udah kayak begini, ya kan? iya, Ya, aku menjamin dengan tulisan tanganku sendiri, aku akan membayarnya agar jangan kau kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang kepadaku, yaitu dirimu sendiri. Kenapa Paulus bisa ngomong gitu sama Filemon? hmm, tadi yang apa? Seperti aku sendiri. Ya, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena Eh, engkau eh, berhutang kepadaku. eh, Ya kan, Yesus? Karena engkau berhutang oh, padaku, yaitu dirimu sendiri. oh, utang ya, karena istilahnya si Filemon ini juga dikasih kabar keselamatan gitu kan, Exactly. roh dan jiwanya istilahnya, ya istilahnya, karena gue lu jadi tahu kebenaran, jadi Iya, tahu iya, keselamatan itu gitu kan, iya. jadi selamat lah gitu. Ya, betul. Jadi kayak dari situ kita jadi bisa tahu nih tentang gospel, kabar Hmm. gembira itu sifatnya seperti ini, ya kan? Kita Iya. mengasihi karena kita sudah dulu dikasihi sama Tuhan, ya kan? Kita Hmm. mengampuni orang lain karena kita sudah dulu diampuni sama Tuhan. Jadi dia Hmm. mau kasih ngeliat nih konteksnya nih kayak gini nih, gitu loh. Sekarang Ya. Paulus ngomong sama Filemon, you forgive Onesimus, gitu loh. Ya. Karena you juga udah tahu kebenaran sebenarnya juga karena gua Paulus, gitu loh. Ya. Jadi dia mau kasih taunya seperti itu, ya kan? Tapi kalau Oke. memang harus ada utang yang harus bayar, ya udah lu tanggungin aja ke gua, Paulus, gitu. Hmm. Ya, Suara lu kecil dikit. ya, halo, dengar? Suara lu kecil dikit tadi, lebih gede yang pertama. Masih dengar? Bentar. Ini Makin kecil makin kecil. tadi. Nah, ini udah. Oke, gini oke. Udah oke. Udah oke. Dah. Oke, Sip. oke. Ya, Sambung dari mana ya tapi tadi? yang si Onesimus, eh nggak apa-apa, ntar nggak usah dikat kali, langsung aja. Oke, lanjut ya. Ya, lanjut aja. Ya, jadi tadi tentang Ya. Onesimus, Hmm. Paulus tuh mau ngasih tahu gitu bahwa Hmm. ke Filemon tuh ya udah Hmm. forgive karena orang ini juga brother kita gitu loh intinya, Iya, ya kan? iya. Oke, apa lagi nih yang mau dibahas Oke. dari sini? Nah, ini di ayat 11, dia, gue baca TSI, Deng. Hmm, Dia bilang di sini, dahulu dia memang tidak berguna bagimu, tetapi sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. ya, Kalau di TSI dibilangnya waktu dia masih menjadi budakmu memang dia tidak berguna bagimu. Tapi ya, sekarang dia sudah sangat berguna baik ya, untuk saya maupun untukmu. Jadi, hmm, eh, ya Paulus di sini juga apa namanya, walaupun dia ingin ditemenin pasti kan kesepian juga segala macam, tapi dia hmm, nggak egois. Dia ya, tahu nih mau kepentingan kalau dia sendiri gitu. iya, untuk kalau si Onesimus ini bisa keterima lagi oleh Filemon, dia bisa bantu Filemon untuk bisa Ya, meluas pelayanannya gitu kan. ya, Jadi ya, ya balik lagi di sini yang bisa dipelajarin, tidak istilahnya apa ya, untuk kepentingan kita gitu, tapi ya, untuk kepentingan Tuhan. betul. Dan kita nggak own people, ya kan? Kita nggak Hmm, own orang ini gitu loh. Bukannya karena dia udah iya, ini yang kita yang nemuin, kita selamatin, kita layanin, udah kita own dia nih kan nggak gitu. iya. Ya, yang Tapi, ada kita semua nah, inilah yang adalah hambanya Tuhan. Kita inilah iya, semuanya.
Gitu. Jadi ownernya tetap semuanya balik ke cuman satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yes. Sudah. Gitu. Ah, oke. Apalagi? Sip lah ya. Nah, Ini di depan nih, Hah? sorry, di depan Ah, ini Paulus tuh udah bukannya gini dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus. Jadi dia tuh mau ya. ngabarin, ya ini Paulus ini seorang hamba Yesus Hmm, Kristus. Karena konteksnya kan masih slavery kan, supaya langsung iya. ngerti nih si Filemonnya gitu loh, bahwa kalau Hmm, jadi budak, jadi hamba, ya hambanya Tuhan gitu. iya, posisikan nih. Hmm. Oke, terus ini kalau dilihat dari tulisan yang di akhirnya dengan percaya kepada kebenaranmu, kutuliskan ini kepadamu Hmm. yang tentang dia memberi tumpangan kepadaku. Nah, itu bicara tentang si Onesimus atau bicara tentang dia percaya kalau dia bakal keluar dari penjara ya. Yang Jadi mana San? istilahnya Sorry. yang ayat 22. Ya tuh Dan dalam. pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku karena aku harap Hmm. oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Jadi ya, Hmm. misalnya dia masih masih ada harapan untuk nanti Ya, bisa kembali lagi ya gitu betul, ya, bukan. betul, Oke. betul, betul, betul. Jadi akan Jadi lanjut lagi gitu ceritanya, ya kan? jadi si Paulus ini sebenarnya pas lagi di penjara di Roma ini dia Hmm. memang lagi menunggu eksekusi gitu ya. Maksudnya keputusannya ya. Ya, kalau yang di Roma udah yang nunggu yang terakhir itu gimana, gitu. Oh, ini berarti bukan yang Hmm. oke oke. Ya, Iya ya, iya iya iya. Iya sih. Perjalanannya kan dia hmm. sempat ke kota-kota dulu, habis itu dia baru diadili gitu kan ya. Ya, Diadili terus dia dibawa dia naik banding gitu ya. Naik betul, banding terus dia istilahnya dibawa ke Roma untuk istilahnya ya, ya justru dari situ juga eh, dia jadi bisa memberitakan Injil kemana-mana ya. Juga betul, bahkan dia bisa memberitakan Injil kepada Kaisar pada zaman itu ya. Siapa ya? ya, Yang dia bersaksi kenapa lo ditangkap segala macam bla 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 ya. Dia cerita tentang hmm. Tuhan Yesus di situ kan. Ya, Jadi di ya Roma ya, ya hmm. di Roma semua bisa Betul, dipakai Tuhan untuk pelayanan sebenarnya ya situasi ya. apapun yang Betul, kita lihat. betul. Jadi kalau udah sefokus kayak Paulus gitu, sebenarnya semua Ah, konteksnya udah nggak terlalu penting mau di mana lokasinya, ya kan posisinya mau di iya, mana, semuanya bisa gitu loh. apapun. Ya, Ah, gitu. Jadi dari situ ya kita belajar bahwa hidup kita memang untuk memuliakan Tuhan sih sama mengabarkan kabar baik ini dimanapun Tuhan yes. tempatkan kita, gitu, ya kan. Hmm, Nah, balik lagi ke tema besar surat Paulus Filemon ini yang tadi pengampunan. ya. Kita mungkin ngobrol sedikit tentang pengampunan karena ini penting, ya kan. Hmm, Jadi untuk siapapun yang lagi denger ini pun, ya kan, bukan sebuah kebetulan kalau tema ini muncul, pengampunan, hmm, ya kan. Nah, pengampunan ini kalau kita tahu banyak banget deh di Alkitab tuh isinya tentang pengampunan, 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 ya kan. Forgive as the Lord forgave you, ya itu di hmm, Kolose 3 ayat 13 itu gua ada catat tadi. Terus di Lukas juga, ampunilah maka kamu akan diampuni, ya itu juga begitu. iya. Ya, terus di Efesus 4 ayat 31 sampai 32 San. Tolong bacain San. Efesus Efesus 4 4 31 sampai bentar. 32. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Ya, Oke. eh, Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. ya. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, exactly. Amen. Ya, itu maksudnya seperti itu. Maksudnya Ya, ya kalau kita kita misalnya dilukai orang, kita dibohongin orang, kita ditipu orang, kita dicurangin orang, itu pasti yang muncul yang tadi semua tuh. Kita marah, apa segala macam ya tadi yang di depan yang geram. dibilangnya. Geram ya. Tapi Hmm, ya cepat-cepatlah lepas pengampunan itu gitu. ya, Ya kan? Karena ya intinya juga Tuhan udah mengampuni kita. Ya kan? Dan kalau kita ngerti ya. firman, Tuhan bilang ampunilah maka kamu akan diampuni. Ya kan? Forgive as the Hmm, Lord forgave you. Kita udah diampuni Tuhan. Jadi nggak ada yang bisa bikin kita untuk nggak ngampunin orang lain. Tapi tentunya butuh proses, butuh waktu. Ya karena pas lagi ya, dilukai ya pasti sakit. Ya kan? ya, Gitu. Nah, tapi biar gampang dimengertinya, kalau kita nggak melepas pengampunan, yang rugi itu kita sendiri. ya, Gitu. Jangan sampai di satu titik kita yang jadi pahit, ya kan? Kita jadi tawar, gitu. Nah, yang rugi kan hmm, diri kita sendiri, ya kan? Sedangkan yang bersalah sama kita mungkin dia udah kemana-mana, udah, ya kan nggak ada urusannya gitu loh. Tapi kita ya, masih mengkoleksi kegeraman itu, kemarahan itu, kedengkian itu. Yang rusak sendiri kita sendiri, karena artinya kita nggak hmm, nggak beresin nih lukanya kita, malah ya, dibikin makin lukanya makin menjalar kemana-mana.
Hmm. Jadi harus melepaskan pengampunan. Itu nggak ada tawar-menawar gitu. Cuman gue ngerti itu semua butuh waktu, butuh proses. Ya. Jadi untuk tadi balik lagi, buat kita siapapun yang lagi dengerin ini, ya kalau memang lagi bergumul dengan perasaan seperti itu, ya kan, ya berdoa sama Tuhan, ya kan, bilang mau mengampuni orang itu sih, ya minta Roh Kudus, Tuhan bantu, kasih kita kekuatan, dan gue yakin Tuhan pasti akan bantu. Ya. Ya. Yes. Ini juga waktu itu pas kita lagi baca pasal ini juga gue inget nih di ayat 30-nya dibilanglah janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi hal-hal yang tadi kepahitan kegedaman ini mendukakan Roh Kudus. Ya. Kudus ini padahal udah memeteraikan kita menjelang hari penyelamatan, istilahnya kayak udah dijaga-jagai, tiba-tiba karena kepahitan meterainya lepas misalnya. Iya. Karena nggak mau melepaskan pengampunan. Iya. Lucu banget kan gitu kan. Iya. Ya, jadi betul. Ya. Jadi penting ya gitu untuk ya the truth shall set you free ya. Jadi ya udahlah ya, lepas aja pengampunan itu. Ya. Oke. Apalagi? Oke, ini masih ada satu perikop terakhir. Gue yang baca aja untuk menutupi surat Paulus kepada Filemon. Dia tutup, salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus. Berarti Epafras juga di penjara, ya kan? Terus dan dari Markus, ya kita udah pernah baca sebelumnya, ada Markus, Aristarkus, ada Demas. Nah, Demas yang kita sempat jelasin juga yang sebelumnya, yang dia udah lebih ke dunia, akhirnya memilih untuk bergabung di dunia gitu ya, ya kan? Dan Lukas. Nah, itu Lukas yang seorang dokter, tabib, ya kan? Ya, teman-teman sekerjaku. Jadi tutup, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Amin. Jadi surat Paulus kepada Filemon singkat kayak gitu, cuman selalu nggak ada yang sia-sia ya, ada yang bisa kita pelajari. Ya. Ada lagi, San, mau ditambahin sebelum kita tutup? Cukup sih. Ya, next kita baca apa nih? Habis ini ya. Nah, ini contekan dulu ya. Buat yang udah. Ada nih dari Filemon ke Philippians. Filipi kita belum baca ya? Apa udah ya? Coba cek dulu. Belum. Filipi. Teman-teman ceknya di mana yo? YouTube. Coba. Ada nggak? Nih. Oh ya betul. Habis Filemon, Filipi. Ya. Berarti Filipi belum. Nanti kita baca Filipi. Habis itu baru yang terakhir itu udah tinggal perjalanan Paulus yang keempat, ya. Itu makanya dia masih lepas tusan dari yang ini, yang penjara yang di surat Filemon ini. Makanya tadi bertanya dia masih ada pengharapan itu kan. Daripada itu bersedialah untuk memberi tumpangan kepadaku karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Makanya dia free lagi. Setelah dia free, and then dia pergi lagi ke missionary yang keempat, journey yang keempat nih. Sebelum habis ini kan kita masih baca surat untuk Filipi, ya kan? Iya. Tapi dia udah keluar, dia tulis surat buat Filipi. Habis itu yang missionary yang keempat ini baru Timothy, Titus, baru terakhir itu dia dieksekusi di Roma. Oh, Titus terus Timothy lagi yang kedua ya? Dua kali Timothy ya? Betul. 1 Timothy, Titus, 2 Timothy. Gitu. Baru eksekusi di Roma. Ya. Oke, biar selesai nih kita baca surat Paulus sedikit lagi. Iya. Siap, thank you, San. Meskipun cuma berdua, tetap seru. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. God bless. Bye-bye.